Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki minggu ketiga masa prapaskah kita. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, air mempunyai peran penting. Tanpa air, orang tidak bertahan hidup. Tanpa makan, kita masih bisa bertahan. Nah, dalam bacaan pertama, kita diingatkan bagaimana bangsa Israel hidup sekian lama di padang gurun. Kita tahu di padang gurun sulit untuk mendapatkan air. Betapa besar kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun. Mereka kehausan. Mereka memberontak karena kekurangan air. Mereka mengeluh kepada Musa. Mereka menyesal mengapa mereka dibawa keluar dari Mesir, lalu masuk di padang gurun. Dan di padang gurun mereka kehausan dan kelaparan. Musa sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia kumpulkan tua-tua Israel. Tuhan bersama mereka. Tuhan selalu memberikan solusi untuk menepati janjinya. Musa disuruh memukulkan tongkatnya pada batu. Ketika tongkatnya dipukulkan pada batu dan keluarlah air secara melimpah dan ajaib bukan main. Sejalan dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Yesus juga dalam perjanjian baru, dalam perjalanan yang panjang, capek dan haus. Dalam kecapean dan kehausannya, dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air. Yesus saking hausnya minta air pada wanita Samaria itu. Beri aku air. Kita tahu perjumpaan orang Yahudi, dalam hal ini Yesus, dan orang Samaria, perempuan yang sedang mencari air ini, sesungguhnya ada batas sekat yang kuat. Namun ini menjadi simbol yang penting dalam perjumpaan ini. Tidak biasa, bahkan haram, orang Yahudi minta air pada wanita Samaria. Namun Yesus justru dengan rendah hati minta air kepada perempuan itu. Terjadilah kontak baru. Yesus merendahkan diri, berani minta. Sikap rendah hati dalam diri Yesus yang memutus sekat-sekat yang selama ini terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus membuka penyekat lama ini dan mulai membangun relasi yang baru. Tentu saja perempuan Samaria ini tidak memahami simbolis ini. Bagaimana mendapatkan air di padang gurun, musim kering. Dan Yesus sendiri tidak punya timba untuk mengambil air. Mana mungkin bisa memberi air? Kemudian Yesus menjelaskan bahwa semua orang yang minum air ini yang akan kuberikan tidak akan pernah haus lagi.
Tetapi setiap orang yang meminum air ini dari sumur Yakub itu akan tetap haus untuk selamanya. Wah, mengejutkan. Namun mereka belum memahami. Sesungguhnya ini adalah simbol. Air dari Yesus adalah menerima dan mengimani Yesus. Sangat simbolis memang. Yesus mengungkapkan peristiwa ini, perjumpaan ini menjadi simbol yang penting. Dan tentu saja bukan air biasa, tetapi lambang dirinya. Meski belum paham, perempuan itu berkata, "Kalau begitu beri aku air itu, supaya aku tidak haus untuk selamanya. Dan aku tidak perlu lagi mencari air di tempat ini." Yesus berkata, "Pergi dan bawalah suamimu kemari." Perempuan itu katakan, "Aku tak punya suami," kata perempuan itu. Namun sebenarnya perempuan ini tidak mau meneruskan percakapan ini karena ada suasana dosa, ketidakjujuran. Ini soal pribadi. Dan ternyata dengan perbincangan ini Yesus memperbaharui, menyembuhkan, mengembalikan suasana hidup tanpa dosa. Dan akhirnya perempuan Samaria ini sadar, siapa orang ini yang tahu semua tentang hidupnya. Akhirnya dia mengakui, "Tuhan, benar. Aku lihat Engkau adalah seorang nabi. Kalau bukan nabi, bagaimana Engkau bisa berkata seperti ini dan mengetahui kehidupan pribadiku?" Dan akhirnya betul dia mengakui apa yang dikatakan Yesus. Memang dia punya 5 suami. Dan yang sekarang bersamanya adalah yang ke-6. Dan itu pun suami tidak sah. Tentu saja perempuan ini terkesima, terkejut, heran. Yesus mengetahui semua persoalan hidupnya. Yesus berkata, "Perempuan, percaya aku. Percaya padaku. Ada waktunya engkau tidak akan pergi ke gunung ini, juga tidak ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan." Karena perempuan ini bingung dengan persoalan tempat di mana mereka menyembah Tuhan. Bagi mereka adalah Samaria, dan bagi orang Yahudi, Yerusalem atau di gunung mana. Yesus teguhkan mereka. Bukan soal tempat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Coba baca Yohanes 14:6. Akhirnya perempuan ini menerima Yesus. Dan sekali lagi dia menegaskan, sekarang aku tahu Mesias yang disebut Kristus. Lalu Yesus menyambungnya, "Akulah dia," kata Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Bagaimana Yesus mentobatkan orang Samaria, perempuan Samaria ini yang dalam kedosaannya. Dan kita tahu Yesus datang ke dunia, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Kasih Kristus yang begitu besar nampak dalam derita,
dalam salib dengan menjalankan kehendak Bapa secara tulus, jujur, rendah hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan adalah ungkapan syukur sekaligus ungkapan percaya kepada Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan kita, Yesus menjadikan dirinya sebagai seorang hamba, rendah hati. Dan kita percaya, berkat penderitaan Yesus, kasih Allah semakin nyata, semakin nampak dalam hidup manusia. Karena itu masa-masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan. Dan bagaimana kita mengungkapkan pertobatan kita? Kita harus percaya, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kita supaya kita bertobat. Bertobat bukan hanya sekedar tidak melakukan ini, tidak makan itu, atau berpantang berpuasa, tetapi jauh lebih dalam lagi. Yang intinya adalah menerima Yesus, menyambut Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga permenungan ini membantu kita untuk menyambut, menerima Yesus dalam hidup kita. Dan apalagi dengan masa-masa Prapaskah ini, kita persiapkan diri kita dengan membersihkan diri kita, bertobat dan menerima Yesus sepenuhnya. Selamat merenungkan dan tentu saja baca firman Tuhan berulang kali supaya kita memahami, menangkapnya dan kita renungkan dan kita jadikan sarana untuk menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Salam Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Batu Malang. Semoga berkat Allah menyertai Anda semua. Amin, amin, amin.